Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Nah, hari ini kita akan belajar membaca puisi dengan cara yang asik dan menyenangkan. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu mengenal dan memahami puisi anak sebagai salah satu bentuk karya sastra. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan minat dan sikap positif terhadap kegiatan membaca puisi. Yuk baca puisi. Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa membaca puisi itu membosankan? Jangan buru-buru bosan ya. Ternyata puisi itu bisa jadi sangat seru dan menyenangkan loh. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar kata puisi anak? Jika pernah, kira-kira apa ya itu puisi anak? Nah, puisi anak adalah karya sastra yang ditulis untuk anak-anak atau oleh anak-anak dengan menggunakan bahasa yang sederhana, makna yang mudah dipahami, serta tema yang dekat dengan dunia anak. Nah, kakak punya pertanyaan. Mengapa membaca puisi itu menyenangkan? Nah, dengan puisi, kita bisa belajar merasakan emosi. Kadang lucu, kadang membuat kita terharu. Nah, kita juga bisa belajar kata-kata baru dan melatih imajinasi dalam membaca puisi. Dan kita perlu tahu, banyak puisi yang mempunyai bunyi mirip di akhir baris. Itu namanya rima. Coba dengarkan ini. Aku suka makan puding. Rasanya manis dan bikin senang hati berdenting. Nah, cara meningkatkan minat membaca puisi antara lain yang pertama, pilih puisi yang kamu suka. Contohnya, kamu bisa memilih judul puisi tentang teman atau keluarga, tentang hewan, ataupun tentang makanan, dan juga tentang alam di sekitar kalian. Nah, cara yang kedua yaitu baca dengan ekspresi dan suara yang jelas. Pada saat kita membaca puisi, ekspresi atau raut wajah kita harus jelas dan suara kita pada saat membaca puisi juga harus didengar dengan jelas. Kemudian, cara yang ketiga yaitu bermain tebak makna. Coba kamu bacakan puisi ke teman kamu, lalu ajak teman kamu untuk tebak arti atau cerita dari puisi yang telah kamu bacakan. Kemudian, cara yang keempat yaitu tambahkan musik atau irama. Nah, pada saat kamu membaca puisi, kamu bisa menambahkan musik atau irama agar puisi kamu lebih indah. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama, ada artikulasi. Artinya, kejelasan pengucapan kata kita pada saat membaca puisi. Kemudian, yang kedua, ada intonasi. Nah, pada saat kita membaca puisi, kita harus memperhatikan yang namanya ketepatan nada. Kemudian yang ketiga, ada ekspresi. Nah, pada saat kita membaca puisi, raut wajah kita atau ekspresi kita pada saat membaca puisi perlu untuk diperhatikan. Nah, jadi adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang puisi. Nah, sekarang ayo adik-adik kita perhatikan video cara membaca puisi dengan baik dan benar.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asisa. Hari ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Jangan Buang Sampah di Kelas karya Kasyati. Jangan buang sampah di kelas. Kelas kami selalu bersih. Jangan buang sampah di kelas. Nanti kotor dan menjijikkan. Kelas kami harus dijaga. Tetap bersih dari sampah. Supaya ibu guru suka mengajar kami ilmu berguna. Nah, itulah tadi penampilan membaca puisi oleh Asisa yang berjudul Jangan Buang Sampah di Kelas. Nah, selanjutnya kita akan menonton penampilan membaca puisi oleh Salwa yang berjudul Lingkungan Sekolah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Lingkungan Sekolah. Sekolahku istanaku, meski letaknya di ujung jauh, tapi suasananya terasa teduh, membuat belajar tak jadi jenuh. Sekolahku yang indah, dihiasi kolam yang jernih, indah diwarnai bunga selasih, dirawat tulus penuh kasih. Nah, jadi adik-adik, setelah kita menonton video, silahkan perhatikan lingkungan di sekitar sekolah dan mulailah adik-adik untuk membuat puisi pendek. Nah, adik-adik, itulah tadi video pembelajaran kita tentang membaca puisi. Nah, kakak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya adik-adik. Tetap semangat belajar dan jangan lupa bersyukur. Dan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kakak kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.